PT Astra Agrolestari Tbk mencatat laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 1,15 triliun rupiah pada 2025, tumbuh 27,83% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemirsa, laba bersih PT Astra Agrolestari Tbk atau AALI sepanjang tahun 2025 melonjak hampir 28% secara tahunan. Ya, kenaikan ini ditopang faktor eksternal berupa naiknya harga CPO global serta faktor internal melalui peningkatan penjualan dan efisiensi biaya. PT Astra Agrolestari Tbk mencatat laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 1,15 triliun rupiah pada 2025, tumbuh 27,83% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba ini sejalan dengan kenaikan pendapatan perseroan yang mencapai 28,65 triliun rupiah, naik 31,3% secara tahunan. Kontribusi terbesar masih berasal dari penjualan minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya, yang mencapai 25,52 triliun rupiah. Dari sisi eksternal, rata-rata harga CPO CIF Rotterdam sepanjang 2025 mencapai $1.222 Amerika Serikat per ton, naik 13% dibandingkan tahun 2024. Sementara dari sisi internal, penjualan CPO dan turunannya naik 13,3%, serta penjualan kernel dan turunannya tumbuh 15,8%. Perseroan juga melakukan efisiensi biaya melalui inovasi teknologi untuk menjaga profitabilitas. Di samping itu, AALI memilih melunasi seluruh pinjaman bank jangka pendek dan panjang sehingga posisi utang menjadi nihil. Langkah ini berdampak pada penurunan cost of debt dan mendorong kenaikan laba per saham menjadi Rp764,65 per saham pada 2025. Meski total aset turun menjadi 27,05 triliun rupiah, total liabilitas anjlok 48,3% dan ekuitas naik 4,13%. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat signifikan 1,5% di perdagangan di hari Senin. IHSG menguat ditopang laju saham perbankan BMRI dan BBRI di tengah aksi rally asing. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat signifikan 1,50% di level 8.396,82 di akhir perdagangan Senin. Meski gagal untuk sementara tembus level 8.400-an, ini merupakan catatan tertinggi IHSG sejak kejatuhan usai kabar MSCI mengguncang pasar modal domestik. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku melesat 3,31%, sektor transportasi naik 3,09%, dan sektor perindustrian menguat 1,73%. Seluruh sektor berada di zona hijau di Senin, dengan sejumlah saham bank menjadi penopang utama. Saham BMRI ditutup menguat 2,93% di level Rp5.273 per saham, berkontribusi ke penguatan IHSG di 11,65 indeks poin. Saham BBRI ditutup menguat 1,56% di level Rp3.900 per saham, atau sumbangsi 9,43 indeks poin ke IHSG. Saham Mega lompat 24,77% sentuh auto reject atas atau ARA di level Rp4.130 per saham atau sumbangsi 9,09 poin. Laju saham BMRI dan BBRI ditopang aksi beli investor asing di Jumat pekan lalu mencapai Rp615,67 miliar dan Rp581,27 miliar. Sementara saham Mega melesat auto reject atas atau ARA dibayangi rencana perseroan akan bagikan saham bonus. Penguatan IHSG dibayangi beberapa sentimen positif yang mulai mewarnai pasar. Kabar pertama datang dari negeri Amerika Serikat terkait kebijakan tarif era Donald Trump. Mahkamah Agung Amerika pekan lalu memutuskan kebijakan tarif tersebut dinyatakan tidak sah. Meski ke depan tetap terbuka kemungkinan adanya tarif atau kebijakan dagang baru antar Amerika dan negara-negara mitra. Keputusan ini memberi satu kepastian penting di mana tekanan tarif besar-besaran seperti sebelumnya sudah mereda. Kabar baik juga datang dari update reformasi Bursa RI, sudah kian menunjukkan proses baik. Pejabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia atau BI Jeffrey Hendrik menegaskan bahwa Bursa Efek Indonesia siap memenuhi seluruh rekomendasi dari Global Index Provider sebagai bagian dari upaya pembenahan pasar modal Indonesia.
Berbagai sumber, IDX Channel. Kembali bersama kami pemirsa di Market Buzz. Star Energy Geothermal yang merupakan anak usaha PT Barito Renewables Tbk resmi mengumumkan penandatanganan sejumlah perjanjian dan kerangka kerja kolaborasi dengan perusahaan teknologi energi global SLB. Ya, dan kolaborasi antara dua perusahaan tersebut untuk mendukung proyek pengembangan panas bumi serta penerapan teknologi masa depan dan baik itu Indonesia ataupun di Indonesia maupun di luar negeri. Perusahaan teknologi energi global SLB dan Star Energy Geothermal yang merupakan anak usaha PT Barito Renewables Tbk resmi mengumumkan penandatanganan sejumlah perjanjian dan kerangka kerja kolaborasi untuk mendukung proyek pengembangan panas bumi serta penerapan teknologi masa depan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kolaborasi antar dua perusahaan tersebut mencakup desain dan perencanaan pengembangan lapangan pada proyek pengembangan panas bumi Sekincau di Indonesia, serta kerangka kerja kolaborasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merencanakan peluang panas bumi pada masa depan, termasuk di kawasan Amerika Utara, sekaligus menyediakan layanan pengeboran terintegrasi penuh untuk tahap pengembangan proyeksi Sekincau. Perjanjian ini menandai fase baru dalam hubungan antara SLB dan Star Energy Geothermal yang dibangun di atas kolaborasi teknologi sebelumnya dan bergerak menuju perencanaan serta pelaksanaan di tingkat proyek, di mana teknologi keahlian teknis dan kapabilitas eksekusi SLB diterapkan untuk meningkatkan kinerja di seluruh siklus hidup proyek. Berdasarkan perjanjian dan kerangka kolaborasi tersebut, kehadiran SLB ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pengembangan, mengurangi risiko subsurface dan risiko eksekusi, serta mendukung realisasi proyek panas bumi yang layak secara teknis maupun komersial. Kapabilitas ini menjadi kunci dalam meningkatkan skala panas bumi sebagai sumber energi andal dan berdaya pasok stabil. Berbagai sumber IDX Channel. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk menilai prospek industri kelapa sawit nasional tetap positif seiring meningkatnya kebutuhan minyak nabati global dan dukungan program biodiesel serta perbaikan tata kelola industri. Meski dihadapkan pada dinamika harga CPO dan tantangan global, Perseroan menilai industri sawit masih menjadi salah satu penopang penting perekonomian Indonesia. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Perseroan terus memperkuat efisiensi operasional dan optimalisasi produktivitas kebun guna menjaga daya saing dan kinerja perusahaan. Strategi pengendalian biaya dan pengelolaan operasional yang terintegrasi menjadi fokus utama Perseroan dalam merespon perkembangan industri. Direktur Utama PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, Jap Hartono mengatakan penerapan praktik perkebunan yang bertanggung jawab serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi landasan dalam mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Manajemen meyakini dengan strategi yang adaptif dan fondasi bisnis yang solid, Perseroan optimistis dapat terus menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan serta berkontribusi positif terhadap perkembangan industri sawit nasional.